Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Selamat datang kembali di channel Renungan dan Doa Kristen. Adapun topik renungan kita kali ini adalah pengemis yang bangun dari duduknya. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada seorang wanita sedang mengendarai mobil ke kantornya. Ketika ia melihat dua orang pengemis duduk di trotoar pinggir jalan, ia berhenti di dekat dua orang pengemis itu. Saat wanita itu membuka jendela, salah satu pengemis bangun dari duduknya dan menghampiri mobil. Satunya lagi duduk diam dan memandangi wanita itu. "Bapak mau roti?" tanya wanita itu tersenyum dan menyulurkan sebungkus roti kepada Pak Pengemis. Warna muka pengemis itu menjadi cerah. "Terima kasih, terima kasih, terima kasih," gumam kata pengemis itu dengan gembira sambil meraih roti itu. "Tuhan memberkati," kata wanita itu sembari ia menutup jendela mobil dan pergi. Wanita itu sebenarnya hendak menawarkan roti kepada kedua orang pengemis itu, tanpa bermaksud membeda-bedakan. Begitu juga kasih dan berkat Allah diberikan kepada kita tanpa diskriminasi atau sentimen apa-apa, karena kasihnya adalah untuk semua orang. Tetapi satu pengemis menerima roti, satu lagi tidak. Ketika Elisa melarikan diri dari Isabel, ia kelelahan dan menjatuhkan diri di sebuah pohon. Seorang malaikat membawakannya makanan dan menyuruhnya, "Bangunlah, makanlah." Ketika Yunus ada di sebuah kapal, dalam badai yang hebat si kapten menyuruhnya, "Bangunlah, berserulah kepada Allahmu. Barangkali Allah itu akan mengindahkan kita, sehingga kita tidak binasa." Saat Yesus menyembuhkan orang lumpuh, ia berkata, "Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu." Ketika tiga orang muridnya tertidur di taman Getsemani, Yesus menegur mereka, "Bangunlah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan." Paulus memotivasi kerumunan orang. Ia bersaksi di Yerusalem, "Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan," sambil berseru kepada nama Tuhan. Kita harus bangun, kita harus menunjukkan keinginan untuk belajar dari Allah dan menunjukkan hasrat kita untuk menerima berkat-berkat-Nya dengan bertindak. Tindakan-tindakan ini dapat berupa perbaikan-perbaikan kecil dalam kehidupan sehari-hari atau perubahan yang berarti dalam gaya hidup kita. Kita dapat bangun dan berdoa dengan hati yang tulus. Kita dapat bangun untuk ikut persekutuan dengan saudara-saudara seiman dalam pertemuan-pertemuan ibadah, seperti hari Sabat, kebaktian kebangunan rohani, kursus Alkitab dasar, dan kursus Alkitab lanjutan. Kita dapat bangun dan menjawab kesempatan untuk berbagi, bersaksi, mengajar, menyanyi, menasehati, dan menghibur. Bagaimana Anda akan bangun hari ini? Renungan kita kali ini adalah, apa hal yang membuat Anda malas membangunkan rohani Anda? Apa hal yang dapat Anda lakukan untuk menolong teman Anda bangun dari tidur rohaninya? Kita renungkan itu saudara-saudara terkasih dalam hati kita masing-masing. Demikian renungan kita kali ini. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.